Hey yo 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 yo, teh kucing tak keruh. Gimana keadaan kalian semua? Sehat, alhamdulillah. Sehat dong. Kalau kalian sehat, ya alhamdulillah dah. Kalau kalian nggak sehat, cepat sembuh. Semoga rezeki dilancarkan ya. Jadi di video kali ini kita mau nge-reaction satu video. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini saja. Oke, check it out. Oke, di video kali ini kita mau melihat film dari kisah nyata Ajab yang diangkat dari kisah nyata yang ada di Indomaret. Salah, Indosiar. Jadi langsung ikuti videonya terus. Oke, check it out. Film passwordnya. Sedap sedap sedap. Sedap, sedap. Hai guys, gimana? Udah turun ke epic lagi? Atau ada yang dari dulu emang tetap epic? Wah selamat ya, waktu kalian dibuang dengan menjadi beban keluarga. Oh ya, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih atas nama Ulti Iodora, Fadil dan juga editor India Berkelas. Karena berkat mereka, saya bisa buka puasa menggunakan nastar buatan warung Teh Puasa? Yuli. Ini Dan menurut daripada Haji, berbacot ria lagi, mari kita gaskan. Film yang tertumben banget saya dengernya, ya gimana nggak tumben, ini judul Suara Hati Suami. Noh lihat awal-awalnya aja udah yang cowok pakai jas hujan. Biasanya kan yang cewek. Nah film ini dibuka dengan dua pasangan yang akan menikah bernama Jono dan Alin, namun mereka harus diganggu oleh bit ember yang melintas. Sampai Jono pun harus tergedik beton dan Jono pun mati dan film pun tamat. Hore. Enggak. Sampai Jono pun harus tergedik beton aspal hingga matanya pun harus mengcosplay menjadi Satoru Gojo dan kakinya pun harus tersegelkan seperti guru Gai sehabis mencemes Madara. Gila. Keserempet gitu doang loh, apa hubungannya sama mata? Bapaknya lah yang sabar. Nah si Alin yang mengetahui bagian tubuh Jono tersegelkan, ya tentunya dong ia langsung memutuskan Jono. Mana ada ya kan, kalau nggak good looking minimal good rekening lah. Tapi aku lakukan semua ini karena aku pengen selamatin kamu kan. Tapi kan aku nggak minta diselamatkan. Nah ini nih kebiasaan woman. Kita inisiatif salah, nggak inisiatif salah. Woman kayak gini tuh harus diazabin, main di film azab jadi suami Sasuke biar disuruh ngemis. Hari demi hari ibunya lah yang merawat si Jono. Emang ya kasih ibu sepanjang masa. I love you mom. Karena ternyata si Jono ini sedang viral di aplikasi Tokotok, tepatnya di Keranjang Kuning. Buset dijual dong. Kan si Bimo yang lagi viral di medsos. Bisa-bisanya karena lumpuh nih orang jadi viral. Biasanya kan yang viral-viral yang nggak ada karya. Cuaks. Nah, mendengar ada orang yang menggibahkan, Jono pun berniat membundirkan dirinya, tapi beruntung ia berhasil diselamatkan oleh wanita, ya kita sebut saja Lydia. Lydia lagi. Di mana ia langsung memberikan kata-kata motivasinya untuk membangkitkan jiwa Uchiha di dalam diri Jono. Kala itu Lydia pun berniat mengantar Jono pulang dengan mobil spek turbonya. Ya ilah, pakai iklan segede dosa kalian lagi. Dan besoknya Lydia pun main ke rumah Jono untuk push rank. Nggak dong, Jono kan nggak bisa berdiri tititnya. Karena si Lydia ini hari demi hari selalu menemani Jono yang terlihat seperti orang sedang jatuh cinta. Asik. Rasanya saya punya perasaan sama Mas Bimo. Bisa-bisanya cewek yang ngungkapin duluan. Tapi saya jatuh cinta sama kamu Mas Bimo. Ya Tuhan, sisainlah satu cewek yang terang-terangan gini. Nggak cuman bisa bilang terserah, apalagi apa aja boleh. Saat itu Lydia pun berbacot ria dengan cangkemnya yang sok ramah dengan bilang kalau ia tulus lah, cintalah, punya QB lah. Dan ia juga bilang kalau besok mereka akan menikah. Gila. Gampang kali ya hidup di dimensi ikan terbang. Nah ketika menikah keluar lagi kekuatan cangkem yang bisa berkamuflase seperti bunglon. Karena ia berkata seperti ini. Kenapa saya mau menikah dengan Mas Bimo? Cinta nggak memandang fisik. Gue lebih percaya kalau Elon Musk tinggal di jonggol sih daripada ini. Selesai menikah, malam pertama mereka pun bukannya dilalui dengan mengebor sumur, tapi si Lydia malah memilih membuat konten dengan Jono karena si Jono sedang viral-viralnya di media sosial. Ya biasa lah ya. Kayak di dunia nyata gitu, ada yang viral langsung kolaborasi di mana-mana. Kalian jangan lupa ya, selalu nonton channel ini guys. Ya tentu dong bang, channel ikan terbang kan kesayangan saya. I love you ikan terbang. Kan Indosiar ya. Nah hari demi hari si Lydia pun lewati dengan membuat konten vlognya bersama orang yang tersegelkan.
Mulai dari makan obat, jalan-jalan di taman, sampai belajar berdiri pun dijadikan bahan konten. Gila nggak tuh, hanya demi AdSense loh. Ya biasalah, kalau orang baik mah nggak ada tuh yang namanya Semua kamera. Tuhan mah tahu bro. Selesai membuat konten, Lydia pun menerima sebuah telepon dari dedemenannya yang lebih real dari Jono. Dan perteleponan itu pun didengar oleh Jono, tapi Lydia yang sudah mengupgrade cangkemnya menjadi cangkem VOC, ia pun dengan gampang menutupinya dengan mengajak Jono tidur sambil adu mekanik. Keesokan harinya datanglah Lydia selesai shopping dan itu pun membuat Jono curiga karena... Aku ngasih kamu nafkah, kayaknya nggak banyak. Loh, kok bisa Jono Dari nafkahin mana? Lydia ya? Padahal kan dia nggak kerja. Mendengar itu, Lydia pun langsung mengaktifkan cangkem VOC-nya dengan beralasan kalau ia dapat cuan dari hasil undang teman di aplikasi Goblok. Masih ngasih eventnya? Nah, ketika Ibu Jono keluar jalan-jalan, temannya pun berkata, Menantu ibu sejak nikah sama Bimo kan jadi selegram. Selegram? Sele apaan sele? Ya, bulanan itu Selegram. bisa 8 juta loh. Sejak kapan IG ada AdSense-nya ya? Bukannya di Indo belum ya? Apa ini bukan film Indo? Saat itu ibu yang alisnya beda rute ini pun mengatakan kalau kemungkinan Lydia menikahi Jono hanya demi sebuah konten. Jadinya ibu Jono ini pun auto kepikiran masa depan anaknya. Lagian, cewek baru kenal langsung ajak nikah. Gila gak sih? Ketika pulang ke rumah, ibunya pun langsung berbacot ria ke Lydia, mengeluarkan segala kotoran di kepalanya agar plong. Tapi gebleknya ini si Jono udah tahu tiap hari dia dijadikan bahan konten, masih aja bela istrinya. Pantesan aja ya judulnya Suarati Suami. Nggak sekalian gitu bacotan suami. Keesokan harinya Ibu Jono pun berinisiatif mengikuti Lydia yang sedang jalan-jalan entah kemana. Tapi yang pasti mereka bisa tiba-tiba recall di lokasi Lydia entah pakai Raisin atau Ulti Loyi. Lalu mereka pun mendengar percakapan Lydia yang berkata seperti ini. Aku itu emang udah ngincer dia buat jadi suami aku. Tapi cuma demi konten. Emang asli sih ini di dunia nyata juga ada sih. Ya kalian tahu sendiri lah, ada yang viral, collab di mana-mana. Pesan gue sih, bro, lu tuh nggak benar-benar diajak, bro. Nah, mendengar cangkem dari Lydia, senyum Jono pun seketika berubah menjadi saldo binomo. Tapi Lydia tak memperdulikannya dan langsung OTW untuk pulang karena takut nanti ada yang memviralkannya. Namun ketika sampai di rumah, cangkem si Lydia pun tak sengaja mengeluarkan kerealitaan di dunia ini karena katanya... Zaman sekarang tuh mana ada si cinta yang tuh. Tuh denger guys, langsung dari sumbernya. Sampai membuat senyum Jono pun yang awalnya jadi saldo binomo menjadi token listrik. Kemudian saat malam harinya seperti biasa Lydia pun memulai kontennya dengan menyuapi Jono obat. Berharap dengan suapan romantis itu bisa meraih lebih banyak cuan. Selesai membuat konten, aduh. Aku mau makan di luar aja. Aku males makan sama orang yang gak sempurna. Gelap kayak masa lalu. Terang. Nah, singkat waktu saat Lydia sudah pulang dari makan bareng squad Barbie-nya, ini si Jono malah datang ngemis cinta ke Lydia dengan menyuruhnya belajar mencintai Jono apa adanya. Mendengar kata-kata halu itu membuat Lydia pun berkata, ya kayak gini. Aku gak akan bisa jatuh cinta sama kamu. Kamu ini pengangguran. Nah, dengar guys, Aku makanya juga jangan jadi pengangguran. pengangguran. Jadinya si ibu pun langsung masuk ke Battleland of Dawn dengan menyuruh Jono untuk pisah dengan Lydia. Ya nggak apa-apalah ya, yang penting udah pernah di unboxing. Itu pun kalau tititnya nggak ikutan kesegel. Namun Lydia yang mendengar ibunya menyuruh pisah, tentunya dong Lydia nggak mau. Kapan lagi kan dapat cuan dengan gampang gini? Karena besoknya Lydia langsung baik-baik dengan Jono, ya walaupun sebatas di depan kamera. Terlebih lagi jika si begundal ini nggak buat konten, ya kebiasaannya hanya ngedit video di rumah sambil GB dosa ke suaminya. Itu ngedit video apa ngetik makalah ya? Apa main osu? Nah, akibat Lydia nggak peduli, membuat Jono pun berusaha semaksimal mungkin untuk belajar berjalan sendirinya, tapi malah turu. Namun beruntung keturuannya segera dibantu oleh ibunya. Aku melihat seperti ada cahaya kecil-kecil
Nah loh, udah dijemput malaikat nih orang. Kemudian 1 bulan berlalu, kaki Jono pun yang awalnya sudah bisa berjalan, sekarang malah ngestun dengan sendirinya. Apalagi ketika dibawa ke dokter untuk konsultasi, si dokter malah balik bertanya ke pasiennya. Emang ya, dokter magang ya gini. Ini kok malah makin memburuk ya? Lah, ini kok malah nanya ke saya ya? Nah, merasa tak mendapatkan jawaban dari dokter, mereka pun kembali ke rumah setelah bertanya dengan dukun yang katanya Jono jadi ngestun akibat Lydia memberikan obat dengan racikan spell stun. Yang dimana ternyata Lydia berniat membuat kaki dan mata Jono tersegel selamanya seperti memusiki agar Lydia tak kehabisan bahan untuk membuat konten. Cuan, Bukan cuan, cuan, cuan. Pengen gak sama pacar aku, Mas Doni. Nambah kena damage lagi hati si Jono kan. Udah gak jadi senyum token listrik lagi. Kala itu datanglah Dauni, si pelembut pakaian yang secara terang-terangan mengatakan kalau ialah orang pertama kali yang mengunboxing Lydia sebelum menikah dengan Jono. Alhasil wajah Jono pun langsung terbagong-bagongkan. Apalagi kata si pelembut pakaian ini kalau ia juga yang menyuruh Lydia menikah dengan Jono demi menjadi selebgram. Apaan tuh nama IG-nya? Kamu mau kan kaya dengan instan? Mana ada bro bikin konten auto kayak instan. Mendengar kata-kata itu membuat Jono pun auto mengeluarkan skill ngajak duelnya dengan cara meraba-raba seperti ini. Ya walaupun gak kena karena gelap. Jadinya Lydia dan Doni pun langsung lock out dari sana karena malas ngelawan minion level 1. Tapi beberapa abad kemudian si Lydia pun balik dengan mengajak Jono untuk pisah. Dan ketika akan mengambil barang-barangnya, si Lydia pun malah uwe-uwe. Ya kalian tahu sendirilah gejala orang sedang dibuahi. Namun bukannya gak seneng si Lydia hamil, justru si Lydia begitu senang karena 1 anak sama dengan 1 buah topik konten. Kayak siapa tuh? Jangan jadikan anak kita jadi konten. Emang kenapa sih? Cuman pakai konten doang loh. Primitif bet dah cara kerja otak si Jono. Nah, ketika si Lydia sudah boleh dipulangkan, datang lagi si begundal pelembut pakaian, di mana ia mengajak Lydia pergi ke Oyo untuk menambah member di perutnya. Ya walaupun sudah terisi slot, sampai membuat Jono mengejar Lydia dan akhirnya ia pun kembali tergedik sebuah beton yang berkamuflase menjadi rumput. Lalu sang ibu pun yang datang, buset, tumben kali mobilnya Fortuner ya. Biasanya SP Intel mulu. Ia pun lalu membawa Jono ke rumah sakit dan begitu kagetnya mereka karena ternyata beton selain bisa mendelitkan seseorang, beton juga bisa menyembuhkan seseorang. Bimo, bisa lihat ibunda? Ibu, Tuh kan? Kok bisa gitu loh? Beton yang nyegel mata si Jono, beton juga yang buka segelnya. Dan beroja segel mata si Jono terlepas. Mas, gimana kalau kita bikin konten tentang suami yang udah bisa lihat kembali? Judul konten macam apa itu? Si Lydia pun langsung ngevlog di sana dengan mengancam Jono seperti ini. Aku akan bawa bayi di dalam kandungan aku ini kabur. Lah, bawalah orang Jono mau nikah lagi, ya nggak John? Namun karena Jono tak mendengar kata-kata saya, ia pun lebih memilih hidup bersama si Lydia. Asik. Raba-raba apaan tuh John? Nyaru amat dah. Nah, di malam harinya ada sebuah kejadian yang terbagongkan di sini karena tiba-tiba colokan di rumah Jono meletup dan mengeluarkan skill 1 valir hingga membuat rumah Jono terbakar seperti terkena heat buff merah. Wow, asapnya begitu real ya guys. Asap pep tuh. Sementara kamu sendiri nggak bisa jalan. Lah, iya juga ya. Niat nyelamatin malah bundir dua-duanya. Kala itu pun Jono berusaha menyelamatkan Lydia sampai ia bisa membangkitkan kekuatan terpendamnya karena Jono, hampir aja kegedik. Karena Jono tiba-tiba bisa jalan. Gila nggak tuh? Baru bisa jalan udah ngangkat Lydia beserta dosa-dosanya. kakimu sudah sembuh, sudah normal kembali ya. Wow, seinstan itu ya nyembuhin kaki lumpuh. Setelah keluar, mereka pun membawa Lydia ke rumah sakit. Ya seperti biasa di sini, pemandangan selang selalu ngupilin hidung pasien. Dan kata dokter, member di perut Lydia harus diloginkan secepat mungkin. Aku akan selalu ada di samping kamu. Aku akan temanin kamu. Enggak, aku nggak mau ditemenin sama kamu. Buset, ayolah jangan diulti dulu. Saat itu si Jono pun menyuruh pelembut pakaian ke sana, tapi ya si Dauni tetap login push rank ML. Jadinya mau tak mau Lydia pun harus ditemenin sama si Jono. Mas Bimo memang laki-laki yang baik. Nggak tahu aja dia lagi doa biar lu cepet ke Bennett. Tak lama kemudian mulailah perut si Lydia mengalami kontroversi. Buset kayak gosip aja.
di mana sang dokter langsung mengeluarkan member di perut si Lydia dengan segala ritualnya ala-ala kedokteran. Dan akhirnya beginilah penampakan bayi dari seorang vlogger. Nah, selesai melahirkan, si pelembut pakaian pun menyuruh Lydia untuk log out dari kehidupan Jono karena mereka akan segera menikah dan akan segera mengisi ulang slot di perut Lydia. Asik. Kalau aku bertahan sama kamu juga nggak ada kerjaan. Lah, tinggal nyari kerja. Emang ya umur-umur segini tuh otaknya rada kurang dipakai. Nah, singkat waktu 1 bulan kemudian diceritakanlah si Jono tak kunjung juga mendapatkan pekerjaan. Jadinya sang ibu pun menyuruhnya menjadi kepala kucing daripada ekor harimau alias jadi wirausaha. Asik. Sedangkan Lydia saat itu sedang review baju pengantin dan begitu terkejutnya mereka, melihat foto Jono di IG sedang promosi warung mie ayamnya. 3 bulan berlalu, akhirnya mie ayam Jono pun seketika laris manis. Ya biasalah usaha di sini tuh gampang banget naiknya. Nih lagi, bayi 4 bulan masih aja kayak guling. Kemudian di sisi lain ada Lydia yang sedang berdebat di jalan sampai mobil spek Pajero-nya pun harus menabrak. Aduh, lihat deh. Aduh, lu kan bawa mobil terus mau nabrak orang. Lah, kenapa malah matanya ditutup pakai tangan, Bambang? Kan jadi nambah nabrak. Kala itu tertabraklah mereka sampai ketika dibawa ke rumah sakit, kena karmalah si Lydia dengan cosplay menjadi lampir si buta dari gua hantu. Dan kakinya pun harus tersegelkan, sedangkan si pelembut pakaian harus terdeletkan. Gila. Kecelakaan di dalam gang bisa separah ini padahal mobilnya pelan loh. Nah, si Jono yang mendengar berita tersegelnya mata Lydia, ia pun langsung OTW ke rumah sakit untuk menyaksikan penyiksaan dari Lydia. Karena hari demi hari kondisi Lydia pun semakin memburuk. Sampai di hari hanya Lydia pun mengalami kejang-kejang panas dalam, pegelinu, nyeri otot, oleskan saja kal panas. Malah turuh. Si Lydia pun akhirnya terbenarkan. Wow, kenapa jadi film azab cuy? Udah judulnya Suara Hati Suami, endingnya ikutin film azab. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika kalian gak good looking, setidaknya good rekening lah demi mendapatkan cinta sejati dari seorang woman. Ya, makanya kerja sampai tipes. Karena jika kalian tidak ada salah satu dari kata good itu, maka dapat dipastikan hati woman kalian akan menjelma menjadi dobleh, alias bisa mencintai 2 orang sekaligus. Ingat guys, lagu Cancuter, wanita racun dunia. Tapi intinya ya stay puasa guys. Dadah. Segitu saja. Dah.